Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, sekarang saya lagi menangani kulkas yang mati total. Jadi posisi saya sekarang lagi di Kampung Muara. Nah, jadi kulkasnya ini mati total ya Pak. Ini yang punya kulkas abang kita. Oke, sekarang kita uji coba apakah kulkasnya hidup atau tidak. Saya akan mencolokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mati total bosku. Tidak ada getaran sama sekali. Langsung beralih ke termostatnya. Dikhawatirkan termostatnya dalam posisi off. Langsung ke termostat. Nah, ini posisinya dalam posisi on bosku, tidak dalam posisi off. Berarti tidak terputus. Kita langsung ke inti permasalahan. Bisa saja termostatnya sudah rusak bosku. Jadi untuk memastikan termostatnya sudah rusak ataupun tidak, saya langsung memakai cara manual bosku, memakai kabel yang sudah saya setting seperti ini. Setelah itu kabel overloadnya saya bakar. Oke, sekarang saya bakar, mudah-mudahan jelas bosku. Ini kulkas satu pintu. Oke, sampai terkelupas kabelnya. Setelah itu saya akan bakar kabel yang kedua, kabel PTC relaynya. Oke, sudah terkelupas semuanya kabelnya. Sekarang saya akan langsung menghubungkan kabelnya. Ujung kabel yang pertama saya hubungkan ke kabel overload, sedangkan ujung kabel yang kedua saya hubungkan ke kabel PTC relaynya. Nah, setelah itu saya akan mencolokkan langsung tanpa colokan kulkasnya bosku. Nah, ini memakai cara manual. Kalau memang kompresornya hidup, berarti termostatnya sudah rusak. Tapi Anda lihat terlebih dahulu kabel yang berada di samping kompresornya, dikhawatirkan ada kabel yang digigit tikus. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau saya lihat ini tidak ada kabel yang digigit tikus, jadi aman saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompresornya hidup bosku. Sekarang kita cek memakai tang ampere, harusnya normal atau tidak. Nah, harusnya 0,3 ampere bosku. Setelah itu saya akan cek bagian pipa tekannya terasa hangat atau tidak. Kalau memang tidak terasa hangat sama sekali, berarti freonnya habis bosku. Kemungkinan besar kondensornya bocor. Nah, ini kalau saya pegang hangat. Setelah itu saya akan langsung beralih ke bagian dalamnya, tempat evaporatornya, dingin atau tidak. Ini bergetar bosku. Sisi samping kulkasnya juga terasa hangat, pipa tekannya juga terasa hangat. Oke, sekarang saya pegang bagian evaporatornya. Nah, sudah mulai dingin bosku. Mudah-mudahan penyebabnya pada termostatnya sudah rusak bosku, sudah tidak terhubung, sehingga kompresornya tidak hidup sama sekali dan tidak akan terasa hangat karena arus listrik tidak mengalir ke kompresor. Nah, jadi seperti itu bosku. Ini udah mulai dingin bosku. Oke, sekarang saya akan membuka penutup termostatnya bosku. Saya akan pending terlebih dahulu supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke bosku, sekarang sudah saya buka penutup termostatnya. Baru saja saya lihat, jadi
termostatnya ini tidak dipakai sama seorang teknisi, jadi dihubungkan langsung. Jadi mengapa kompresornya tidak hidup sama sekali? Karena tadi saya lihat kabelnya sudah meleleh bosku, sehingga arusnya tidak mengalir ke kompresor. Nah sekarang saya akan menghubungkan kedua kabelnya. Setelah itu saya akan mencolokkan kembali colokan kulkasnya apakah hidup atau tidak. Kalau memang kompresornya hidup berarti jelas kabelnya sudah meleleh bosku, sehingga arus listrik tidak mengalir ke kompresor. Oke, sudah saya hubungkan. Sekarang saya akan langsung beralih ke kompresornya. Oke, sekarang saya akan mencolokkan kulkasnya bosku. Tidak memakai cara manual, memakai colokan langsung kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, kendor bosku baru saja. Jadi harus tunggu beberapa menit dulu karena colokan saya ini terlalu gede lubangnya. Saya pending terlebih dahulu. Oke bos, sekarang saya akan cek termostatnya apakah masih normal atau tidak. Kalau memang masih normal, kalau saya cek memakai tang ampere langsung terhubung. Coba maaf ya bos ya, minta tolong saya sengaja. Oke, sekarang saya akan mengecek termostatnya. Ini sebelumnya tidak dipakai termostatnya, mungkin kabelnya terlepas. Nah ini terhubung bosku, di tang ampernya juga terhubung. Bentar. Sekarang saya putar termostatnya dalam posisi off. Saya akan hubungkan kedua kabel tang ampernya terhubung atau tidak. Nah, tidak terhubung di tang ampernya menandakan termostatnya masih bagus bosku. Kalau memang Anda putar dalam posisi off masih terhubung, berarti termostatnya sudah rusak. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya akan memasang kembali termostatnya. Saya akan pakai kedua kabel yang baru saja saya hubungkan, saya lepas dan saya hubungkan ke soket kaki termostatnya. Oke, sekarang saya akan pending. Maaf bos, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, baru saja saya sudah terap penutup termostatnya. Sekarang saya akan mencolokkan kulkasnya. Nah, ini dalam posisi on bosku. Langsung beralih ke belakang kulkasnya. Sekarang saya akan mencolokkan kulkasnya sudah hidup atau belum kompresornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah hidup bosku. Nah, berarti yang menyebabkan kompresornya mati karena diakibatkan kabel termostatnya tadi dihubungkan langsung sehingga kabelnya itu meleleh bosku. Jadi termostatnya tidak dipakai. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini konten yang saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang punya kulkas ini sudah mau nyervis sama saya, dan terima kasih juga atas kepercayaannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.